نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan bimbingan hidayah taufiknya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu yang luang kepada kita, masih memberikan kesehatan fisik dan kekuatan fisik kepada kita, masih memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka di masjid yang mulia ini. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berbicara tentang 3 penjara hati. Masih ingat yang lalu? Penjara hati yang pertama apa? Adalah benci. Selanjutnya akan kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, penjara hati yang kedua, yang bisa membelenggu, yang bisa mengikat dan membelit hati kita sehingga hati kita menjadi bermasalah adalah sifat dengki. Demikian karena dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, juga bisa didapatkan nanti juga di dalam kitab Minhajul Qasidin secara langsung yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi, i'lam anna al-ghayza idza qaduma li'ajzin an yatashaffi fil hali raja' ila al-batin. Perlu diketahui, suatu kemarahan apabila dia terpendam, tidak bisa dilampiaskan. Yang lalu kita berbicara rasa amarah yang terpendam yang dia bisa dilampiaskan menjadi rasa benci yang bisa untuk dia luapkan. Ketika amarah tersebut tidak bisa dia luapkan, dia terpendam di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, li'ajzin an tashaffi fil hal, karena dia tidak mampu untuk mengobati pada waktu itu juga, raja' ilal batin, maka akan kembali ke dalam batinnya, maka akan kembali ke dalam dirinya. Fahtaqada fihi fasari haqdan, maka pada akhirnya akan di dalam hatinya ya, akhirnya akan terpendam ya, akan terbelenggu, fasari haqdan, pada akhirnya menjadi hiqad, akan menjadi satu penyakit hati. Wa alamatuhu, tandanya adalah dawamu bughdis sahsi, dia akan terus menerus untuk memusuhi, untuk tidak menyukai seseorang, wastifqaluhu wan nufur minhu, merasa berat dan lari darinya, tidak suka kepada dirinya akibat rasa amarah yang terpendam tadi yang tidak mampu untuk dia luapkan. Pada akhirnya seseorang ketika memandang orang yang selayaknya mampu untuk dia luapkan amarahnya, karena dia tidak mampu, pada akhirnya amarah tersebut menjadi sekam di dalam dadanya, dan kebencian tersebut pada akhirnya selalu terpendam di dalam dirinya, ihtaqana, terpendam di dalam dirinya. Falhaqdu thamratul ghadab, yang mana penyakit hati, hiqat tadi merupakan buah daripada rasa marah. Jadi kebencian kita kepada seseorang ketika dia tidak segera untuk diobati, dia akan terpendam menjadi sebuah penyakit hati. Wal hasad min nata'ijil haqdi,
Dan penyakit hasad itulah merupakan hasil daripada hiqd tadi, hasil daripada penyakit hati, hasil daripada kita tidak suka sama si fulan, akan menjadi hasad. Masya Allah, luar biasa. Mereka para ulama, mereka para dokter hati adalah berbicara demikian. Mereka sudah bisa merenungi apa yang berada di dalam hati kita manusia. Kebencian, kemarahan yang terpendam, kemudian menjadi rasa tidak suka, pada akhirnya akan menjadi hasad. Ketika menjadi hasad, maka mata dia ketika memandang si fulan selalunya dengan rasa tidak suka, selalunya dengan rasa disaingi, cenderung tidak pernah bisa melihat kebahagiaan orang lain. Bentuk orang yang sedang iri, bentuk orang yang sedang dengki, bentuk orang yang dia sedang hasad, pastinya apa? Dia cenderung kalau orang lain bahagia, dia nggak pernah bisa lihat kebahagiaan orang lain. Kalau si kawan itu contohnya adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mungkin mendapatkan dari orang tuanya nilai uang yang lebih, dia akan merasa tersaingi. Dan begitu juga andai kata mungkin kawan tersebut Allah berikan kelebihan, contohnya kepintaran, Allah berikan sebuah kekuatan, dia akan merasa bahwasanya apa? Seakan-akan dia dihina oleh kesuksesan dan kebahagiaan orang lain. Ya tidak. Orang kalau sudah iri adalah demikian. Selalu merasa dirinya disaingi, selalu merasa dirinya adalah dihina. Sih, lo ngina gue, ya tahulah lo punya mobil, gue nggak punya mobil. Padahal nggak ada niatan seperti itu orang tadi. Itu betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena si fulan hatinya sudah bermasalah, pada akhirnya dia tidak bisa lapang dada. Sebetulnya bukan karena masalah yang ada, bukan, akan tetapi yang bermasalah itu adalah hatinya. Ketika hati itu tidak pernah bermasalah, ketika hati itu adalah lapang, seberapa besar masalah pun, seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu tidak akan pernah bermasalah. Tapi karena hatinya itu adalah bermasalah dan hatinya adalah sempit, sekecil apapun orang mendapatkan nikmat pasti akan merasa sempit karena hatinya sudah sempit. Kenapa hatinya sempit? Karena hatinya sudah ditumbuhi banyak hiqd, sudah banyak ditumbuhi oleh rasa tidak suka, sudah banyak ditumbuhi oleh rasa dengki tadi. Pada akhirnya semakin sempit, semakin sempit. Ya kalau seandainya yang dia irikan itu adalah satu orang, bagaimana kalau seandainya lebih dari satu orang? Hatinya akan menjadi semakin sempit. Itulah yang terjadi. Dia cenderung tidak pernah bisa melihat kebahagiaan orang lain. Ego, seakan-akan kesuksesan orang lain adalah menghinakan dirinya. Ya, ada ya, terkadang ada kasus-kasusnya mungkin dalam masalah jodoh. Bisa jadi namanya tidak berjodoh, si fulan tidak dapat si fulana, pada akhirnya karena merasa dia dihina, padahal tidak ada yang menghina dia. Akhirnya apa? Ketika si fulan menikah si fulana, mana dia masuk rumah sakit. Ada kasus seperti ini. Sakit hatinya, dia iri, dia merasa dilangkahi, dia merasa dihina oleh kesuksesan orang lain. Orang yang kawin, orang yang nikah, dia terhina. Orang yang diwisuda, dia yang terhina. Orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, dia merasa terhina. Orang yang mendapatkan kesuksesan, dia merasa terhina. Akhirnya hidupnya terus-terus merasa sempit. Itu kalau dibiarkan, itu bisa pada akhirnya terkena kepada fisiknya juga. Pada akhirnya apa? Sakitnya dia bukan karena fisik, tapi sakitnya dia adalah hati dia, karena dia menyimpan rasa tidak suka kepada orang lain, akhirnya dia merasa disaingi. Inilah kondisi orang yang sedang sakit hati. Inilah kondisi orang yang sedang hiqd. Inilah kondisi orang yang sedang hasad, orang yang sedang iri, dan orang yang sedang dengki. Pada akhirnya siapa suruh dia berbuat demikian, akhirnya dia merasa menderita dengan kebahagiaan orang lain. Yang mana temannya bahagia, mengucapkan selamat kepada dia. Masya Allah, alhamdulillah, selamat, Allah telah memberikan kesuksesan kepadamu. Dia tidak, gitu aja kok bangga. Alah gitu aja gak seberapa. Padahal apa? Karena iri dia. Kenapa? Karena dengki dia. Dia tidak senang dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Tapi kalau hatinya terbuka, dialah tidak demikian. Kemudian bila penjara ini terus-menerus menutupi hati kita, maka apa yang akan terjadi? Seolah-olah rumput tetangga lebih hijau dari miliknya.
Ini kondisi orang yang iri adalah selalu demikian. Dia tidak pernah merasa puas dengan yang Allah berikan atas dirinya. Segala kenikmatan yang dimiliki oleh temannya itu terasa akan lebih baik. Yang dimiliki oleh tetangganya adalah lebih baik. Ya, akibat rasa iri tadi. Ada banyak kasus, ada banyak bidang. Mungkin dalam masalah harta, mungkin dalam masalah pernikahan, mungkin dalam masalah nikmat-nikmat yang lain. Mungkin dalam masalah pernikahan bisa saja Allah sudah nikahkan dia dengan seorang wanita yang solehah, tapi karena kedengkian, tapi karena keirian, istri yang sudah cantik dirasa belum cantik, dilihat istri orang malah lebih cantik. Kenapa? Rumput tetangga dilihatnya lebih hijau dari miliknya, padahal dia dapat kiriman dari orang tuanya sudah mencukupi, tapi karena iri sama si fulan dianggap milik si fulan adalah lebih baik daripada dirinya. Itu semua berakibat dari hati yang bermasalah tadi. Merasa Allah tidak adil. Ini yang terjadi. Kenapa kok si fulan yang Allah berikan kenikmatan? Penyakit hasad ini Allah sudah menyebutkannya dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hukma wan-nubuwah wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Di sana ada zikrul am yuradu bihil khas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan am kalimat an-nas, maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am yahsudunan nas, apakah mereka orang-orang Yahudi tersebut hasad terhadap manusia? Maksudnya tidak hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ma atahumullahu min fadlih, terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya orang-orang Yahudi merasa bahwasanya Allah tidak adil. Sehingga gara-gara seperti itulah timbul mereka takwil yang tidak benar terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarlah ucapan mereka, yadallahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, padahal yang terbelenggu itu adalah tangan mereka. Sehingga keluarlah beberapa tahrif, beberapa penyimpangan mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah didasari, dilandasi gara-gara dia merasa tidak adil di sisi Allah. Dia merasa bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada si fulan tapi tidak memberikan nikmat kepada saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada bangsa Arab, tidak memberikan nikmat kepada bangsa Bani Israel. Padahal sebelumnya mereka sudah mengetahui siapakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang diberikan Alkitab, orang-orang Yahudi betul-betul mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mengenal anaknya sendiri. Begitu juga umumnya orang yang sedang diberikan penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasad. Dia betul, dia kenal betul itu siapa temannya. Tapi gara-gara iri, gara-gara hasad, gara-gara dengki adalah demikian. Hidup dia selalu diliputi ketika melihat kenikmatan atas orang lain, selalu diliputi Allah itu tidak adil. Kenapa Allah berpihak kepada si fulan, tidak berpihak kepada saya? Kenapa Allah mengangkat si fulan, tidak mengangkat saya? Padahal saya juga beramal soleh, padahal saya juga sama dengan si dia, padahal sama-sama ya lulusan ibadur rahman, kan demikian contohnya. Tapi kenapa Allah lebihkan dia, bukan Allah lebihkan saya? Ini yang terjadi pada diri orang-orang yang hasad, pada diri orang yang dengki. Pada akhirnya dia akan menyalahkan sekelilingnya. Ya. Orang kalau sedang jengkel karena melihat kesuksesan orang lain, dia akan selalunya menyalahkan sekelilingnya.
Andai kata mungkin dia orang yang sudah berumah tangga, masuk ke dalam rumah, nanti dia akan menyalahkan istrinya, dia akan menyalahkan anaknya, padahal tidak ada yang disalahkan. Gara-gara apa itu semua? Gara-gara dia sedang bermasalah di hatinya. Mata dia sedang tidak enak melihat kenikmatan orang lain. Sampai rumah dia marah-marah. Bisa jadi ketika ngajar pun marah-marah, muridnya dimarah-marahi. Ya, orang disalahkan semuanya. Ya. Akibat apa? Merasa Allah tidak memberikan atas dirinya. Inilah yang terjadi kalau penyakit hasad tersebut tidak diobati, tidak segera disingkirkan. Oleh karena itu, kita berusaha bagaimana untuk membebaskan hati kita dari penjara yang kedua ini yang bernama hasad. Bagaimanakah caranya supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit yang namanya hasad? Pertama, perlu diketahui, tidak ada yang kekal di dunia ini. Untuk apa kita iri sama si fulan? Toh yang dia miliki juga akan sirna. Toh yang saya miliki juga akan sirna. Maka tidak akan ada yang kekal. Kalau memang ada yang kekal, ya, itu adalah, makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la hasada illa fitnataini. Kalau kita ingin iri sama orang, irilah terhadap sesuatu yang kekal. Terhadap sesuatu yang tidak kekal, untuk apa diirikan? Rajulun ata'ahallahu ilman atau hikmah. Seseorang yang Allah berikan ilmu, digunakan ilmu tersebut untuk dia amalkan, untuk dia ajarkan. Seseorang yang Allah berikan kelebihan untuk membaca Al-Quran, untuk dia baca, untuk dia amalkan. Bukankah ini sesuatu yang kekal? Ya tidak. Dibandingkan harta, dia tidak ada yang kekal. Sesuatu yang kekal silakan kita untuk iri. Dan rajulun ats-tsani, lelaki yang kedua adalah yang Allah berikan harta kepada dia gunakan untuk sedekah. Silakan iri karena sesuatu yang kekal. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin iri, yang bahasa di dalam syariatnya adalah ghibthah, silakan iri terhadap sesuatu yang kekal. Karena sedekah itu merupakan sesuatu yang kekal dibandingkan bukan yang sedekah. Makanya di dalam hadisnya diriwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, anak manusia mengatakan, mali, hartaku, walaysa min malihi illa ma akala fa afna. Tidak ada harta yang dimiliki oleh anak Adam kecuali apa yang dia makan akan sirna. Kita makan akan sirna, akan menjadi kotoran, akan terbuang. Wa ma labisa fa abla. Apa yang dia pakai maka akan usang, maka akan rusak. Ya tidak. Yang terakhir, wa ma tasaddaqa fa abqa. Apa yang dia sedekahkan itulah yang kekal. Selebihnya akan pergi begitu saja, akan dia tinggalkan untuk diambil oleh manusia. Makanya wa ma tasaddaqa, inilah yang dia akan menjadikan kekal. Di mana dia bisa kekal? Karena apa yang sudah disedekahkan itulah yang nantinya akan dia jumpai setelah kematian dia. Saya sering sekali di mana-mana memberikan sebuah analogi bagi orang yang bersedekah. Makanya ketika orang dia meninggal dunia, tidak ada yang dia sesalkan kecuali adalah masalah sedekah, bukan masalah yang lain. Kenapa bisa demikian? Di akhir surah Al-Munafiqun kan jelas Allah sebutkan. Bahasanya Allah sebutkan, fa asaddaqanna wa akum minas salihin. Tentulah aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Karena demikian, orang ketika meninggal dunia, ketika hartanya masih tersisa di dunia, dia tidak akan bisa untuk mengambil hartanya. Iya tidak. Ada cara lain. Cara kita bukanlah seperti cara orang-orang Cina. Ketika dia mati, maka hartanya dikubur. Kita tidak demikian. Agar harta tersebut ikut sama kita, ada cara. Caranya adalah dengan disedekahkan. Dia masuk ke dalam alam barzakh, masuk ke dalam alam akhirat. Ketika dia sudah masuk ke dalam alam akhirat, kita meninggal dunia, harta kita sudah duluan. Maka demikian juga kita akan menyusul.
Tapi ketika seseorang dia hartanya masih ketinggalan di dunia dan dia sudah meninggal dunia, dia tidak akan bisa masuk lagi ke alam dunia untuk mengambil hartanya. Saya kasih analogi adalah demikian. Contohnya ada seseorang yang bekerja di Amerika Serikat ataupun mungkin bekerja di Eropa atau mungkin di Malaysia. Setiap kali dia gajian, dia habiskan gaji tersebut untuk kenikmatan dia. Ini persis seperti yang Nabi mengatakan, wa ma'akala fa'afna, apa yang dia makan maka akan sirna. Kita punya uang habis contohnya untuk makan ini sudah habis begitu saja. Tapi ada laki-laki yang lain, ketika dia bekerja, uang tersebut dia kirim ke rekening keluarganya yang ada di Indonesia. Pada suatu saat terjadi deportasi, dia dipulangkan. Tidak sempat dia untuk mengurus segalanya. Maka orang yang paling beruntung adalah ketika dia balik ke Indonesia, uangnya sudah nyantol di Indonesia, sudah ada di rekening keluarganya. Ketika dia sampai di Indonesia, Masya Allah, inilah harta saya ketika saya bekerja. Terserah, saya sekarang sudah meninggalkan Amerika, yang penting saya sudah kaya di Indonesia. Berbeda sama orang ketika dia hartanya masih tertinggal ada di Amerika, ada di rekening sana, kemudian dideportasi pulang ke Indonesia, tidak boleh untuk mengurus harta yang berada di Amerika. Begitu juga hartanya sudah dihabiskan di Amerika, begitu pulang di Indonesia dia miskin. Maka dia menyesal. Maka demikian juga orang ketika sudah meninggal dunia, dia masuk akhirat, dia meninggalkan dunianya. Harta yang ketinggalan ketika di dunia tidak bisa dia ambil, kecuali orang yang sudah melepaskan harta tersebut masuk ke dalam rekening akhirat, itulah yang namanya sedekah. Sehingga apa? Dia akan merasa untung, dia akan merasa senang. Saya sudah bahagia, saya sudah kaya. Tapi orang-orang yang menghabiskan hartanya ketika di dunia, ketika dia balik ke kampung akhirat, ke kampung halamannya, dia akan merasa miskin. Saya tidak punya apa-apa, harta saya sudah habis ketika di dunia. Ataupun ketika saya meninggal dunia, ternyata harta saya masih ada di dalam rekening. Ya kalau rekeningnya tersebut, contohnya pinnya diketahui oleh anak istrinya, kalau tidak ada yang tahu, ternyata di dalam rekening dia 1 miliar, lebih dari 1 miliar, siapa yang mengambil? Pada akhirnya diambil sama orang lain, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Anak istrinya tidak dapat warisan, dia pun tidak dapat untuk di akhirat. Inilah kerugian yang nyata. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala katakan, penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dunia adalah karena tidak bersedekah. Kenapa? Karena banyak dia meninggalkan harta yang tidak dia lempar ke ruang akhiratnya tadi. Masih tersisa hartanya di dunia, dianya sudah mati, tidak mungkin dia balik. Kalau seandainya sudah disedekahkan, itulah yang kekal. Oleh karena itu perlu kita ketahui, makanya tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh karena itu, untuk apa diirikan? Kalau kita iri sama kawan yang Allah berikan fisik yang sangat kuat, itu pun tidak akan kekal. Dengan berlalunya usia, kekuatan dia akan sirna. Dengan adanya sakit yang diderita, maka kekuatan tersebut akan sirna. Apa yang harus kita irikan kepada orang lain? Yang Allah berikan nikmat kepada orang lain. Ketika ada sebuah musibah, orang mendapatkan harta yang sangat besar. Sama, orang yang rumahnya ngontrak, orang yang rumahnya mewah, ketika ada musibah, semuanya sama rata. Kalau kita lihat di tempat-tempat pengungsian, ya, itu yang di tempat pengungsian, ada yang rumahnya sampai 3 tingkat, iya tidak? Hancur dengan bencana. Ada yang tinggal di sana yang nggak punya rumah, ada yang tinggal di sana yang cuma nyewa kontrak, sama tidak? Untuk apa kita irikan dalam hal-hal yang itu adalah tidak kekal. Kedua, puas dengan yang dimiliki, karena itu merupakan bagian daripada rukun iman yang keenam. Orang yang iri berarti orang yang dipertanyakan rukun iman dia yang keenam. Berarti apa? Dia kurang bersyukur, dia tidak bisa menerima kecuali hanya dengan qada baik Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sudah mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga, orang yang merugi yang harus kita ketahui. Kenapa nggak perlu iri, nggak perlu dengki dalam urusan dunia? Tentunya nanti ketika di akhirat, orang yang paling banyak mendapatkan nikmat dunia itulah yang paling banyak hisabnya. Pada hari ini, kalau kamu ingin seperti dia, siap-siap nanti hisabnya juga banyak seperti dia. Satu contoh ketika di dunia, orang yang punya sepeda motor keluaran tahun 2000 tidak sama pajaknya dengan orang yang punya sepeda motor keluaran tahun 2020. Lebih besar pajaknya mana? Begitu juga ternyata di akhirat, lebih besar pajak dan hisabnya orang yang lebih banyak hartanya. Orang pejalan kaki, ya, hisabnya tidak sebanyak orang yang naik sepeda.
Yang naik sepeda hisapnya tidak sebanyak orang yang punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor hisapnya tidak sebanyak yang punya mobil. Yang punya mobil hisapnya tidak sebanyak orang yang punya mobil 2, yang mobil 3 dan seterusnya. Orang yang kebetulan rumahnya ngontrak hisapnya tidak sebanyak orang yang punya rumah. Yang rumahnya 6 kali 6 tidak sebanyak hisap yang rumahnya 7 kali mungkin 7 kali 8 atau lebih dari itu. Itu semua nanti di akhirat berdasarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Jadi untuk apa diirikan iri sama orang yang banyak hisapnya? Kan sudah jelas. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan terhadap apa dia nafkahkan. Jadi perlu diketahui, justru kita bisa-bisa nanti iri sama orang yang merugi. Kenapa? Karena orang yang banyak hisabnya. Maka dari itu para sahabat mereka selalu memburu menjadi orang-orang yang sedikit hisabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bangun seperti ini, insya Allah akan mengikis rasa iri dengki kita kepada orang lain dalam urusan duniawi. Yang terakhir, Allah sebutkan di dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur. At-takatsur artinya adalah bangga, bermegah-megahan, merasa bangga dengan nikmat dunia. Saya bangga dengan harta yang saya miliki. Saya bangga dengan uang yang lebih banyak dari si fulan. Saya bangga dengan rumah yang lebih besar daripada si fulan dan lain sebagainya. Kebanggaan. Hatta zurtumul maqabir, di akhir ayat Allah katakan summa latus'alunna yawma idzin anin nahi. Ketika iri sama orang lain dalam urusan dunia, ingatlah suatu saat Allah akan tanyakan kepada kita nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin banyak nikmatnya, maka akan semakin banyak juga pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampai-sampai air putih yang kita minum akan ditanya. Ya Rasulullah, sampai-sampai kurma yang kita makan ini akan ditanya, ya Rasulullah." Maka demikianlah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang luput dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kalau kita merasa di dunia ini tidak ada yang kekal, kita puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita yakini kita membiasakan hidup. Orang yang terbanyak hisabnya adalah orang yang banyak punya kenikmatan. Dan yang terakhir, setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rasa iri kita bisa sirna. Untuk apa sih saya iri sama dia? Pada akhirnya kita berusaha untuk menjadi orang yang iri dalam urusan akhirat. Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha, akan menjalar satu penyakit umat terdahulu ke dalam tubuh kalian, kata beliau. Apa itu? Penyakit dengki dan benci. Benci sudah pada poin pertama kita berbicara. Poin kedua, penyakit dengki yang bisa membinasakan umat ini, yang bisa membinasakan dalam hidup berjamaah, yang bisa menghancurkan dalam hidup berorganisasi. Penyakit dengki dan penyakit benci. Sesolid apapun sebuah kelompok, kalau di dalamnya ada kebencian, kalau di dalamnya ada rasa dengki dan hasad, maka tidak akan bertahan kelompok tersebut. Penyakit ini bisa merontokkan, kata beliau. Beliau mengatakan, hiyal haliqah, bisa memutus, ya, bisa menggunting, bisa merontokkan. La aqulu tahriku sya'ar, aku tidak mengatakan, kata Nabi, adalah yang modelnya adalah memotong rambut. Walakin tahrikud din, dia bisa merontokkan, dia bisa memutus din kita. Dua penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya. Jelas hadisnya adalah
sahih. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hatab. Kita sendiri yang rugi dengan penyakit iri, dengan penyakit hasad, pada akhirnya akan menggerogoti penyakit-penyakit kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau memasukkan penyakit hasad ini pada seperempat yang ketiga, yaitu al-muhlikat, beberapa penyakit yang bisa menghancurkan amal-amal soleh kita. Kan sayang, semalam suntuk kita qiyamul lail, runtuh gara-gara kita suka iri. Kita capek-capek melakukan saum Senin Kamis ataupun ayam Maulid, atau bisa jadi saum Daud, atau mungkin membaca Al-Qur'anul Karim, akan tetapi kita bakar dengan rasa hasad dan dengki kita. Percuma, sayang sekali. Ketika meninggal dunia, kita merasa banyak amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir kita tidak menjumpai apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara hasad kita, dengki kita kepada si fulan. Persis kata Nabi, seperti api yang menggerogoti kayu bakar. Apinya adalah penyakit hasad. Makanya ya, kita kalau lagi hasad terasa gak panas dada. Maka Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagaikan apa? Api. Panas dada ini. Dan kebaikan kita bagaikan kayu bakar. Dia akan tergerogoti sedikit demi sedikit. Makanya kalau hal-hal seperti ini, maka yang paling ampuh kita dalam hidup berjamaah saling menasihati. Kalau kita melihat ada kawan kita yang kebetulan iri dan dengki, mohon diingatkan. Mudah-mudahan kembali kepada jalan yang lurus. Kita sambil ya saling mengingatkan. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian Iblis laknatullah alaih pernah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, iyyaka wal hasad fa innahu sayyarani ila hadhil hal. Iblis mengatakan, gara-gara hasadlah kondisiku sekarang seperti ini. Iya kan? Awalnya pertama kali iblis merasa sebagai makhluk yang hebat, sebagai makhluk yang lebih. Biasanya hasad dia dibangun karena seseorang tersebut merasa punya nilai yang lebih dibandingkan orang lain. Karena dia merasa punya nilai yang lebih dibandingkan orang lain, itulah pada akhirnya dia merasa dia yang harus mendapatkan nikmat dibandingkan orang lain, sehingga dia tidak ingin tersaingi. Maka demikian juga iblis, dia merasa lebih daripada Nabi Adam alaihissalam dari beberapa hal. Hal pertama, dia adalah makhluk yang lebih dulu di surga dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Dan hal yang kedua, iblis diciptakan dari bahan yang lebih utama. Dia merasa bahwasanya api adalah lebih baik daripada tanah. Tanah dipijak, api nggak pernah ada yang berani mijak. Pernah berani mijak api? Nggak berani. Ya. Makanya tabiat api kan dia selalu ke atas. Berbeda dengan tabiat tanah. Tabiat tanah nggak pernah ada yang ke atas. Tabiat tanah itu selalu di bawah dan selalu apa? Rela untuk dipijak. Begitulah orang-orang yang tawadhu, bagikan tanah. Tapi orang-orang yang dia menyambungkan dirinya bagikan iblis, itu bagikan api selalu ke atas. Setiap kali ada yang mengompori, ditiup, itu nanti selalu ke atas. Nah demikianlah, gara-gara merasa dirinya lebih baik, terbawa kepada penyakit hasad. Iyyaka wal hasad, jauhilah sifat dengki, karena dengkilah aku menjadi seperti ini, kata iblis. Kemudian enggak keluar. Baterainya masih penuh. Lambat jalannya. Berat ini dia.
Bentar, dia lagi jalan ini beratnya. Hadis terakhir. Mungkin terlalu banyak animasinya. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin pernah beliau mengatakan, beliau adalah adiknya Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin adalah termasuk tabi'in dari kalangan wanita yang paling baik. Beliau mengatakan, ma hasatu ahadan ala syai'in min amri dunia. Aku tidak pernah merasa dengki dengan siapapun dalam urusan dunia. Sekali lagi, dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan akhirat silahkan. Ada teman kita, Masya Allah, mahir baca Al-Quran, silahkan. Kita iri. Antum boleh iri sama Ustaz Hambali, luar biasa. Boleh iri sama para dermawan. Tapi dalam urusan dunia, kita diminta untuk tidak iri. Berusaha. Li'annahu in kana min ahlil jannah. Kalau orang yang saya irikan itu ternyata dia penduduk surga, fa kaifa ahsuduh ala syai'in min amri dunya. Bagaimana mungkin saya bisa iri dia dalam urusan dunia? Enggak akan mungkin saya bisa mengalahkan dia dalam urusan akhirat. Dia masuk surga. Untuk apa saya iri terhadap dunia dia? Ada calon-calon penghuni surga yang kebetulan Allah berikan nikmat dunia di atas kita. Iri kita sama dia untuk apa? Ternyata dia penduduk surga. Wa huwa yasiru ilal jannah. Masuk dia adalah ke dalam surga. Untuk apa saya irikan dunianya? Wa in kana min ahlin nar. Kalau orang tersebut adalah bagian dari penduduk neraka, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amrin dunya. Bagaimana mungkin saya bisa hasad sama dia dalam urusan dunia? Dia juga masuk ke dalam neraka. Apa yang kita irikan sama orang-orang kafir? Pada akhirnya kembalinya dia adalah ke dalam neraka. Untuk apa yang diirikan dalam urusan dunia? Semuanya sudah diberikan jatah masing-masing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang penjara yang ketiga. Kita selesaikan penjara yang ketiga, karena insyaallah bulan depan sudah Sya'ban. Bulan Sya'ban mungkin kita akan bahas tentang Ramadan insyaallah. Yaitu tamak. Maaf ya, saya sekali lagi dalam penyampaian ini mohon nanti kalau ada yang merasa nggak enak kali tersindir macam-macam, ya mohon dimaafkan. Mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak enak, mohon dimaafkan. Yang ketiga adalah penyakit tamak. Ya, at-tama'. Ini maaf, terus terang kita mengkoreksi diri kita sendiri, jangan diri orang ya. Dalam urusan seperti ini jangan kita pandang orang lain, kayaknya kayak si fulan itu, tamak kali dia. Kayak si fulan gak pernah puas urusan dunia, tidak. Kita koreksi diri kita sendiri. Ketika penyakit tamak ada di dalam diri kita, kita cek di dalam diri kita. Kita sebagai dokternya sendiri. Satu, sering sekali ketika tamak itu ada di dalam diri kita, kita gak pernah puas dengan urusan dunia. Betul. Itulah sifat tamak. Kedua, orang kalau sudah tamak, gak cukup dengan apa yang dia miliki, cenderung mengambil hak orang lain. Gak puas. Kalau orang gak puas kan demikian, lempar daging atau tulang ke tengah beberapa ekor anjing. Anjing yang itu sudah ngambil satu daging, dia gak puas, punya teman yang lain diambil lagi sama dia. Pernah lihat anjing demikian? Bahkan ada beberapa ekor kucing juga demikian. Saya pernah kaget. Saya lempar ikan. Padahal sebetulnya ya si kucing ini ngambil ikan ini. Ternyata apa? Ada lebih, dia udah ngambil satu, diambil lagi sama dia dua. Orang tamak demikian, gak pernah puas. Jatah ayam sudah satu, punya temannya diambil lagi. Dia punya kecenderungan, mana cukup aku makan satu potong lah. Ya. Dia punya kecenderungan ngambil punya orang lain, demikian. Saya nggak ingin banyak kasih contoh, terlalu banyak nanti contohnya.
Sudah. Terus kalau orang sudah tamak, itu punya keinginan, selalu dia memburu keinginan. Yang penting apa ingin saya ikuti tanpa ada pertimbangan. Mohon perlu dibedakan antara kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan itu urusannya adalah dengan urusan aurat kita, urusannya dengan kesehatan kita, urusannya dengan fisik kita, bukan urusannya dengan finansial dan gaya hidup. Kalau sudah urusannya gaya hidup, itu jadi sebuah keinginan. Maka di dalam surah Taha Allah sebutkan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Makanya Urwah bin Zubair, bila kalau seandainya baru saja melihat kenikmatan dari para pembesar, dari para pejabat, dia pulang ke tengah-tengah keluarganya, dibacakan ayat ini, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau alihkan kedua matamu kepada orang-orang yang kami berikan nikmat dari golongan mereka, zahratal hayatid dunya, yang itu merupakan bunga daripada kehidupan, linaftinahum fi, yang kami berikan kepada mereka untuk cobaan bagi mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rezeki yang Allah berikan kepada engkau adalah lebih baik, khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan, daripada lihat urusan dunia, wahai Muhammad, rezeki yang Allah berikan kepada engkau adalah kenabian dan keilmuan adalah lebih abqa, lebih kekal dan lebih baik. Sering kita demikian, lihat punya si fulan, pengen ikut beli, padahal belum tentu selalu diburu dengan sebuah keinginan. Maaf sekali lagi, HP masih bisa dipakai, itu lebih canggih, beli, padahal bukan sebuah kebutuhan. Dan demikian, ada orang punya HP sekedar kebutuhannya, dia nelpon, dia chatting, sudah cukup. Ada orang mungkin punya HP, punya kebutuhan yang sangat lebih penting, mungkin untuk urusan dakwah, urusan desain dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Kadang mengikuti gaya hidup, mengikuti mode. Udah nggak laku tahun ini modenya, padahal masih bisa dipakai. Itulah cenderung selalu memburu sebuah keinginan bukan karena kebutuhan, merasa disaingi. Orang tamak demikian. Kalau lo bisa beli itu, kenapa gue nggak bisa? Kan gitu, merasa disaingi. Si fulan beli itu, kenapa aku nggak bisa beli itu? Merasa disaingi. Padahal si fulan bisa jadi beli itu karena adalah kebutuhan dia yang belum menjadi kebutuhan kita. Si fulan memiliki mobil, itu adalah kebutuhan dia. Kita belum punya sebuah kebutuhan. Kebutuhan kita masih pakai sepeda motor sudah cukup. Si fulan memang membutuhkan mobil. Sehingga merasa disaingi. Kalau orang lain ada, pada akhirnya harus mengikuti dia walaupun ngutang. Karena dia demikian. Kecewa apabila gagal. Kalau benda tersebut, kalau keinginan dia tidak bisa terwujud, dia merasa kecewa. Kegagalan dia katakan sebagai kekecewaan. Inilah umumnya apa yang kita rasakan ketika ada penyakit tamak di dalam hati kita semua. Terus kayak anak kecil makan semangka gede. Saya hanya memberikan contoh, maaf. Pada akhirnya sering tamak yang ada itu adalah tamak mencari penghasilan. Ada orang yang tidak cukup dengan satu penghasilan, dia akan selalu memburu. Tamak dalam membelanjakan harta. Rasanya kalau punya duit, kalau dia tidak belanjakan, itu rasanya kurang puas. Apalagi selalu kalau kita buka beberapa toko-toko online, kan selalunya demikian. Entah laki ataupun perempuan, hanya mungkin beda bidangnya. Kalau perempuan mungkin kepada baju, kepada perkakas dan lain sebagainya dibandingkan laki-laki. Tergantung hobi seseorang.
Ada lagi dalam kekuasaan ataupun pengaruh juga tamak. Sudah dapat jabatan ini, dia ingin mendapatkan jabatan yang lain. Dia akan selalu memburu jabatannya terus ke atas. Makanan dan minuman juga demikian. Bukan hanya masalah sekarang cukup 1 piring ataupun 2 piring. Ya. Mungkin terkadang ada makanan-makanan sifatnya adalah sesuai dengan gengsinya juga bisa demikian. Ataupun minumannya. Selanjutnya juga bisa ketamaan dalam tempat tinggal ataupun perlengkapan rumah. Ini terkadang ya, ada orang yang dia menjadi gaya hidup. Ada tawaran-tawaran baru. Rumahnya sudah cantik, bagaimana lebih dipercantik. Rumahnya sudah terang, punya lampu, merasa belum cantik, akhirnya dikasih lampu hias. Ada yang demikian, maaf. Ya. Terkadang rumahnya sudah punya kaca, dipandang kurang begitu cantik, bongkar kacanya, ganti yang lain, ganti jendela. Ya. Catnya masih bagus, menurut dia lebih cantik, kurang cantik, cat lagi biar lebih cantik. Ini namanya sebuah tamak dalam masalah tempat tinggal ataupun perlengkapan rumah. Ya. Makanya lebih kepada gaya hidup ataupun model. Pakaian ataupun penampilan. Ada orang yang hobinya adalah demikian dalam masalah penampilan, dalam masalah pakaian. Ada terkadang yang beli pakaian harganya bukan hanya 100-200 ribu. Ada yang sampai harganya 1 juta itu masih murah menurut dia. Ada sampai harganya mungkin 5 juta. Ya, makanya terkadang saya heran, pakaian kok harganya bisa sekian. Ya, itu tadi. Yang ini kalau kita melihat semua jauh daripada kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya ada satu buku yang sangat bagus bercerita dengan kehidupan para sahabat, ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, yaitu kitab Hayatus Sahabah, berbicara tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamak dalam hak milik orang lain. Dia sudah punya, tapi dia cenderung untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan seterusnya, saya tidak bisa menyebutkan. Ada hal-hal lain yang menjadi ketamakan dalam diri kita. Ini terkadang di dalam hati kita demikian. Kalau ada sifat tamak, apa nih yang masih kurang? Kan gitu kan? Padahal kita sudah punya, padahal sudah tercukupi. Apa yang masih kurang? Bisa jadi ya, istri sudah 1 merasa kurang, padahal belum butuh. Ya. Beda ya, ada orang yang butuh. Kalau orang yang butuh silakan. Tapi bukan karena sebuah kebutuhan, keinginan. Pengen juga Apa nih yang masih kurang? Kan demikian. Maaf, kadang ya bisa jadi sepeda motornya tuh sudah cakep. Apa yang kurang lagi ya sepeda motor saya ya? Perniknya begana begini, sehingga indah dipandang mata. Makanya maaf, kalau Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan ada 10 pintu masuk setan. Namanya hubbut tazayyun, salah satunya. Hubbut tazayyun artinya adalah apa? Suka dengan sesuatu yang sifatnya adalah hiasan. Biar terlihat lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik. Itu namanya hubbut tazayyun. Sudah, maaf, ada lagi. Aku ini udah kaya belum ya? Padahal sudah cukup. Apa lagi ya? Kan demikian pertanyaan orang yang tak tamak. Terakhir maaf, aku ini monyet hebat bukan? Biasanya orang tamak demikian, aku ini sudah hebat atau belum? Karena ketamakan tadi. Sudah. Nah, saya nggak mau lama-lama, saya cepatkan. Sudah. Penyakit seperti ini kalau dia dibiarkan biasanya berpotensi kepada apa? Satu, potensinya kita merasa terlahir sebagai raksasa, tidak boleh disaingi, tidak boleh dikalahkan. Orang tamak demikian. Saya harus memiliki segalanya. Nggak boleh ada orang yang harus mengalahkan saya dalam kepemilikan.
Saya kebetulan belum punya uang. Andai kata saya punya uang, saya sanggup membeli seperti apa yang kamu miliki. Tidak mau tersaingi, bagikan raksasa. Saya kebetulan pada hari ini mungkin belum berkecukupan hartanya. Kalau cukup bisa jadi saya punya istri 3 lebih dari kamu. Nggak mau disaingi. Masa istri saya cuma 1, istri dia 2. Ya. Kalau bukan karena kebutuhan, contoh. Kan demikian. Ini kebetulan saya nggak punya dana. Kalau saya punya dana, mungkin rumah saya bisa lebih dari kamu. Tanah saya bisa lebih banyak daripada kamu. Saling berlomba. Rakus dengan setiap keinginan dan kemauan duniawi. Cenderung demikian orang kalau sudah tamat. Terlahir bagaikan raksasa, tidak boleh disaingi, tidak boleh dikalahkan, dan dia akan merasa rakus dengan setiap keinginan dan kemauan dunianya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana bahayanya penyakit tamak. Madhi bani jai'ani. Makanya jarang sekali kalau orang Arab mengatakan ja'i. Biasanya sering ngomong jawi, agak berat mengucapkannya. Madhi bani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min harsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah ada 2 serigala lapar yang dilepas di tengah-tengah kawanan kambing. Jadi sampai-sampai Nabi memberikan perumpamaan bagaikan serigala yang sedang lapar, ya, yang sedang kelaparan. 2 ekor yang dilepas. Kata beliau, ternyata ada yang lebih membahayakan daripada serigala tersebut. Apa 2 hal tersebut? Kata Rasulullah SAW, yang lebih membahayakan din seseorang dibandingkan tamaknya dia terhadap harta dan jabatan. Banyak orang, maaf, kalau sudah mendapat satu jabatan ingin naik kepada jabatan selanjutnya. Mending kalau seseorang tersebut memang diberikan sebuah amanah karena kecakapan dia bekerja tanpa dia mencari apapun, dia diberikan kepercayaan. Tapi ada orang memang dia ingin mencari sebuah jabatan. Maaf, aku sudah megang ini, pada akhirnya memburu. Maaf, ini contoh ya, jangan diambil hati. Maaf, contoh ya, kita mengambil ya contoh yang kecil saja di pesantren. Contoh ya, sudah jadi ketua kesantrian, wah enak juga nih kalau jadi mudir. Ya, aku sudah menguasai di kesantrian, apa salahnya kalau aku jadi mudir? Nggak mungkin lah jadi mudir dulu, minimal jadi wakil mudir. Sudah mantap, naik jadi wakil mudir. Kayaknya kurang afdol. Ya. Itu tadi bagikan raksasa, tidak ingin disaingi. Akhirnya bagaimana kalau jadi mudir? Naik lagi jadi mudir. Terakhir mantap lagi kalau jadi ketua yayasan. Ini saya mengambil contoh kecil ya. Kalau contoh yang luar kan kita nggak bisa ketemu. Itu contoh daripada rakus terhadap jabatan. Mungkin ibaratnya kalau di luar, pada hari ini jadi Pak Lurah, besok harus jadi Pak Camat, besok harus jadi Pak Bupati, besok harus jadi Pak Gubernur. Terakhir ya pergi ke Jakarta, masuk ke DPR, pada akhirnya punya politik, punya uang, pada akhirnya biar jadi presiden. Kerakusan terhadap ya jabatan. Ya. Ataupun harta. Pada hari ini punya ini, besok pengen punya ini, besok punya ini. Kadang itu ada orang yang ditulis, ya aku punya ini, besok yang kurang punya ini, besok punya apa lagi, punya ini, besok punya apa. Akhirnya akan terpenjara dengan penyakit tamak tadi, terbelenggu dalam kekufuran dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, selalu merasa kurang terus. Padahal Rasulullah SAW bersabda mengingatkan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Masih banyak orang yang nikmatnya di bawah kita, tapi kita terus melihat ke atas memburu kenikmatan duniawi karena ketamakan tadi. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kamu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada yang di atasmu dalam urusan dunia.
Karena dengan cara ini lebih layak membuat kamu tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita miris di jalan-jalan, banyak orang yang lebih tidak mampu dibandingkan diri kita. Dengan cara seperti ini, supaya menambah kita semakin syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa cara. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari penyakit yang namanya tamak. Ya. Satu, sabar dengan apa yang kita miliki. Kadang kalau kesabaran nggak ada, maaf, kita punya barang tuh mudah kali gonta-ganti. Ya. Gara-gara tidak punya kesabaran. Itu ya, kalau nggak punya rasa sabar susah loh. Ya. Ada orang kalau zaman dulu ya itu ibarat cuma punya sepeda ontel itu aja kalau nggak sabar, luar biasa. Makanya kita iri sama orang-orang yang bisa sabar kayak gini. Ya Allah, si fulan dari dulu sampai sekarang itu kok ya sepedanya cuma ngontel gitu aja. Iri kita. Ya, itu butuh kesabaran. Ya. Perkaranya ya, kalau uang ada, kemudian kalau seandainya nggak ada duit, itu mungkin maklum. Tapi kalau ada duit, ya, kemudian pada akhirnya bisa beli ini itu sesuatu yang wajar, lumrah tidak? Lumrah. Nah, itu tadi butuh kesabaran. Kalau nggak sabar bisa jadi tak sama. Kedua apa? Sadar. Sadar, gitu. Yang ketiga apa? Syukur. Kita syukuri dengan apa yang kita miliki. Qanaah, ya, dengan apa yang kita miliki. Belajar, baca dan kaji surah Al-Humazah. Bagaimana bunyinya? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Ketika Allah sebutkan yang dikatakan ya wailul likulli humazatil lumazah, ada yang mengartikan orang yang gibah, orang yang namimah. Ada juga tafsirannya pada ayat selanjutnya, alladzi jama'a malau wa addada, yang suka ngumpulin harta dan menghitung-hitung. Tentu belajar di sini maknanya apa? Semakin kita meningkatkan ilmu syar'i kita, maka akan semakin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi maaf, mungkin masih sedikit sekali hadis-hadis yang kita baca, masih banyak yang belum kita baca, apalagi berkaitan dengan hal-hal seperti ini tadi. Makanya perlu ya, saya kadang ingat ada di beberapa lembaga, sebetulnya dulu itu bagus ketika setiap selesai sholat kita bacakan ada satu hadis. Kita ambil contohnya kumpulannya Al-Imam Al-Mundhiri ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, masalah sahih targhib wa tarhib, itu luar biasa. Isinya adalah perintah dan isinya adalah ancaman. Hadis-hadis tersebut untuk membangun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, sadar, syukur, qanaah, dan belajar. Belajar apa? Tentunya belajar untuk tidak tamak, butuh proses. Gitu. Rasulullah SAW pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Beruntung orang yang sudah Allah berikan keislaman. Dengan Islamnya sudah beruntung. Kedua, dia diberikan rezeki seadanya. Ketiga, Allah jadikan dia qanaah terhadap pemberian. Ini betul-betul rezeki Allah. Kita punya qanaah luar biasa, menjadikan kita puas. Yang susah kalau kita hidup ini nggak punya rasa qanaah, tersiksa batin kita. Cobalah antum rasakan, nggak pernah puas dengan yang Allah berikan. Kira-kira nikmat atau tersiksa? Tersiksa. Kita terus memburu ini dan itu, merupakan perasaan yang tersiksa. Makanya ada satu doa kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 ini dikabulkan luar biasa.
Tiap hari dikasih ilmu yang bermanfaat luar biasa, dikasih rezeki yang thayyib, yang halal luar biasa. Yang terakhir adalah diterima amal kita. Ya Allah, kayaknya udah senang kali hidup kayak gitu. Yang penting bisa makan, bisa pakai baju, bisa raun-raun, punya sepeda motor. Terakhir, alaika bil ayas, kata Rasulullah SAW, mimma fi aidin nas. Putuskan harapanmu, jangan terlalu mengejar dari apa yang menjadi milik orang. Jangan terlalu mudah mata kita melihat milik orang lain sehingga ingin memiliki. Wa iyyaka wat tama, jauhi sifat tama, karena dia adalah kefakiran yang nyata. Betul tidak? Orang semakin tamak berarti semakin fakir. Karena kenapa? Semakin merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Orang tamak akan demikian, gak akan pernah merasa cukup. Ketika dia mencukupi dengan apa yang dia miliki, dia merasa pada hari ini hartanya sudah kelebihan. Contoh, maaf, bisa jadi Allah berikan kecukupan kita untuk makan, mungkin dalam 1 bulan 3 juta sudah cukup, contoh. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ini tergantung masing-masing. Ketika Allah berikan harta dia di atas itu, paling pikiran dia satu, apa kewajiban saya? Saya punya hutang, berarti buat hutang. Sudah. Keduanya, apa kebutuhan saya? Terkadang kebutuhan tersebut ketika dia tidak ada, Allah yang hadirkan. Ketika dia tidak sedekahkan, apa Allah hadirkan? Allah titip sakit biar uangnya keluar, jadi sebuah kebutuhan. Kan demikian. Biasanya ada jalan yang tiba-tiba. Apa bisa jadi sebuah kebutuhan, kalau tidak berarti apa? Oh, berarti ada satu hal yang lebih pada harta saya. Kayaknya apa? Saya selama ini sudah merasa cukup, tapi uang kok berlebih. Makanya banyak orang-orang kaya yang dia demikian, sudahlah aku sedekahkan sama yang lain. Dia lihat saudaranya dia membutuhkan, tidak, oh saudaraku membutuhkan, dikasih saudaranya. Dilihat orang tuanya membutuhkan, dia kasih orang tuanya. Kenapa? Karena itu tadi merasa cukup. Ada yang tidak merasa cukup, sudah Allah lebihkan dari kecukupan dia dalam 1 bulan. Dia merasa kurang, cari lagi. Sudah punya ini, kalau beli lagi kayaknya gimana gitu. Akhirnya beli lagi kayaknya lebih baik. Pada akhirnya diburu dengan angan-angan. Kalau aku punya ini, kan insya Allah tidak akan menjadi orang miskin di kemudian hari. Itulah angan-angan kita. Di mana Allah sebutkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Selalunya memang demikian. Setan hanya selalu menjanjikan kefakiran dan kemiskinan kepada kita. Kan demikian, kurang. Qala Abu Hazim, seorang tabi'in ya. Saya lupa nama lengkapnya. Salasun mangkunnya fihi kamul aqluh. Ada 3 perkara, kalau terkumpul pada diri seseorang maka akan sempurna akalnya. 1, man arafa nafsahu, dia mengetahui kadar dirinya. Dia bisa membaca dirinya. Wa hafidha lisanahu, dia bisa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, wa qana'a bima razaqahullah azza wa jalla, dia qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan atas dirinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, terkadang nanti dalam perjalanan ada saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Semoga kita menjadi sadar tandanya Allah sayang kepada kita untuk kebersihan hati kita bersama. Jadi sekali lagi, dari yang lalu sudah disampaikan masalah benci, masalah hasad, dan masalah tamak. Kita khawatir karena sering sekali 3 penyakit inilah yang suka memecah ukhuwah sesama saudara. Kita punya abang, kita punya adik, ada 3 penyakit ini, itu pasti nggak akur. Ya kan? Seakrab apapun kita sama adik kita, sama abang kita, kalau kita benci, kalau kita hasad, kalau kita tamak, pada akhirnya bisa pecah. Ya. Pada akhirnya anak-anaknya pun di kemudian hari bisa tidak akur. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, dan sekali lagi karena kita hidup dalam kebersamaan,
andai kata ada di antara kita yang tergoda oleh setan, marilah kita saling mengingatkan. Itulah di antara karakteristik orang-orang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.